Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya dalam pembelajaran geografi kelas 10 semester 2 tenaga endogen tentang seisme. Seisme atau gempa bumi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan earthquakes adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Oke ya, tenaga dari dalam bumi. Oke. Lanjutkan, ilmu yang secara khusus mempelajari gempa disebut seismologi. Sedangkan ilmuwan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari gempa disebut seismolog. Mereka menggunakan alat pengukur yang disebut seismograf atau seismometer. Alat yang tersebut digunakan untuk mencatat pola gelombang gempa atau seismik dengan memperhitungkan kekuatan sekaligus lama terjadinya gempa. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gempa bumi, yaitu hipocentrum, yaitu titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam. Epicentrum, yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi, tegak lurus dengan hipocentrum. Fokus, yaitu jarak antara hipocentrum dan epicentrum. Isoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang sama besarnya. Pleistoseista, yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima guncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum. Homoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Oke, proses terjadinya seisme. Seisme atau gempa bumi terjadi karena lempeng-lempeng kerak bumi bergerak perlahan, saling bergesekan, menekan dan mendesak bebatuan. Akibatnya, tekanan bertambah besar. Jika tekanannya besar, bebatuan di bawah tanah akan pecah dan terangkat. Pelepasan tekanan ini merambatkan getaran yang menyebabkan gempa bumi. Setiap tahun terjadi sekitar 11 juta gempa dan 34 ribunya tergolong kuat. Beberapa gempa terbesar di dunia terjadi karena proses subduksi. Dalam proses ini terjadi tumbukan antara dua lempeng dengan salah satu lempeng kerak bumi terdorong ke bawah lempeng yang lain. Lempeng samudra di laut menumbuk lempeng benua yang lebih tipis di darat. Lempeng samudra yang jatuh dan bergesekan dengan lempeng di atasnya melelehkan kedua bagian lempeng. Tumbukan menghasilkan gunung api dan menyebabkan gempa bumi, bahkan bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Oke, jenis-jenis seisme. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, berdasarkan kedalamannya, titik pusat terjadinya gempa yang terletak dari lapisan bumi bagian dalam dibedakan menjadi 3, yaitu gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah, gempa itu memiliki kedalaman hipocentrum antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa dalam memiliki kedalaman hipocentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. Berdasarkan jarak gempanya dibedakan menjadi 3, yaitu gempa sangat jauh terjadi karena epicentrum lebih dari 10.000 km. Gempa jauh yaitu epicentrumnya sekitar antara 10.000 km. Gempa lokal yang pada epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi runtuhan, fault earthquake. Gempa bumi runtuhan terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getarannya tidak begitu luas dan tidak begitu terasa di tempat jauh. Gempa bumi vulkanik, volcanic earthquake. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului terjadinya erupsi gunung api, tapi lebih sering terjadi pada waktu yang bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa jika dibandingkan dengan gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas. Gempa bumi tektonik, tectonic earthquake. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebarannya meliputi daerah yang sangat luas. Salah satu contohnya ya gempa bumi yang terjadi di Nangro, Aceh Darussalam. Berdasarkan lokasi gempa, jika dilihat dari lokasi terjadinya gempa dibagi menjadi 2, yaitu gempa daratan yang epicentrumnya berada di daratan dan memiliki peluang tsunami yang kecil, sedangkan gempa yang ada di laut, gempa yang epicentrumnya berada di lautan dan memiliki potensi untuk terjadinya tsunami. Berdasarkan epicentrumnya, gempa dibedakan menjadi 2 jenis. Gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk titik, contohnya gempa vulkanik dan gempa runtuhan.
Gempa linier yaitu ada gempa yang episentrumnya berbentuk garis, contohnya adalah gempa tektonik. Skala intensitas gempa. Carl Richter merupakan ahli seismologi Amerika yang mengembangkan pengukuran kekuatan gempa atau yang sering dikenal dengan skala Richter. Richter menentukan dasar skalanya pada magnitudo dengan menggunakan rentang angka 1 sampai dengan 9. Sebagai makin besar angka, maka semakin besar magnitudonya. Oke, berikut adalah tabel skala gempa menurut Richter. Ini ada skalanya, bisa kalian baca 0 sampai 1,9, 2 sampai 2,29. Nah, ini klasifikasinya ada goncangan kecil, rata-rata per tahunnya itu kalau 0 sampai 1,9 itu sekitar 700.000. 2 sampai 2,9 itu 300.000. 3 sampai 3,9 itu kecil, sekitar 40.000 rata-rata per tahun, yaitu gempa lumayan keras. 4 sampai 4,9 itu ringan, sekitar 6.200 yaitu gempa yang merusak. 5 sampai 5,9 itu skalanya sedang. 800 rata-rata per tahunnya, itu gempa destruktif, itu sudah sangat merusak. 6 sampai 6,9 itu sangat kuat, di sekitar 120 yaitu sudah merupakan gempa yang sudah skala destruktif. 7 sampai 7,9 skala besar, rata-rata per tahun ya 18. Itu masuk gempa besar. 8 sampai 8,9 itu adalah gempa dahsyat, yaitu dalam 10 sampai 20 tahun itu terjadi satu kali, yaitu sebagai bencana nasional. Oke, dampak seisme. Seisme mengakibatkan banyaknya sekali kerugian baik secara fisik maupun secara sosial. 1. Kemiskinan, kelaparan, korban meninggal, kerusakan fasilitas umum, banyaknya bangunan yang runtuh. Gempa bumi yang besar bisa menyebabkan tsunami jika terjadi di daerah pantai, tanah retak, dan jalan putus. Menghitung jarak pusat gempa menggunakan rumus Laska, yaitu delta sama dengan gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi 1 menit dikalikan 1 megameter. Oke ya, jarak pusat gempa ke tempat pencatat gempa atau seismograf. Oke, contohnya seperti ini. Gelombang primer yang tercatat di seismograf yaitu gelombang yang datang pertama kali jam 7 30 menit 20 detik. Gelombang sekundernya yang kedua itu adalah jam 7 36 menit 5 detik. Yang ditanyakan adalah deltanya. Langsung dimasukkan ke rumus tadi. Gelombang sekunder di gelombang primer dikurangi 1 menit dikalikan 1000 km. Nah, sini tercatat 4.750 km. Oke. Patokannya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Oke, lanjut. Persiapan menghadapi gempa bumi. Berikut ini merupakan persiapan dalam menghadapi terjadinya gempa bumi. Persiapan untuk keadaan darurat bisa menentukan tempat-tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi. Tempat berlindung yang aman adalah tempat yang dapat melindungi Anda dari benda-benda yang jatuh atau mebel yang ambruk, misalnya di bawah meja. Menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Bekas botol air mineral dapat digunakan untuk menyimpan air minum. Kebutuhan air minum biasanya 2-3 liter sehari untuk satu orang. Menyiapkan tas ransel yang berisi atau dapat diisi dengan barang-barang yang sangat dibutuhkan di tempat pengungsian. Barang-barang yang sangat diperlukan dalam keadaan darurat misalnya bisa lampu senter, berikut baterai cadangannya, air minum terutama, dan kotak P3K berisi obat menghilangkan rasa sakit, plester, pembalut, dan sebagainya. Oke, ketika terjadi gempa bumi, yang harus dilakukan adalah yang pertama, matikan api kompor jika Anda sedang memasak. Matikan juga alat-alat elektronik yang dapat menyebabkan timbulnya api. Yang kedua, jika terjadi kebakaran di dapur, segera padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api. Jika tidak mempunyai pemadam api, gunakan pasir atau karung basah. Yang ketiga adalah membuka pintu dan mencari jalan keluar dari rumah atau gedung. Yang keempat adalah cari informasi mengenai gempa bumi yang terjadi lewat televisi atau radio. Langkah-langkah mitigasi gempa bumi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bila terjadi gempa bumi, yang pertama tetap tenang, jangan panik saat menyelamatkan diri. Jika terasa tanda-tanda gempa bumi, cepatlah ke lantai dasar apabila di gedung yang bertingkat dan keluar bangunan. Namun jangan panik selama proses menyelamatkan diri. Kamu harus tetap tenang dan tidak berlari, terlebih di keramaian. Apabila memang ingin bergerak dengan cepat, cukup lari kecil atau jalan
cepat saja. Yang kedua, jangan gunakan lift saat berusaha keluar gedung, terutama kalau sudah di gedung yang bertingkat. Kita bisa cara menanggulangi risiko gempa, bisa hindari lift. Lift merupakan salah satu alat yang sangat tidak disarankan untuk digunakan saat terjadi bencana alam. Meski kamu berada di lantai teratas gedung pencakar langit pun, sebaiknya gunakan tangga darurat saat melarikan diri. Pasalnya ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan kamu terjebak di dalamnya. Yang ketiga, cari tanah lapang atau kosong saat gempa bumi. Sesampainya di luar, pastikan kamu berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun. Akan lebih baik jika kamu berlari ke arah tanah lapang atau kosong, sehingga risiko terkena reruntuhan bangunan akan semakin kecil. Kamu juga disarankan untuk tidak merapat ke pohon atau tiang selagi mencari lokasi yang aman, sebab keduanya merupakan benda yang mudah roboh akibat gempa atau getaran. 4. Cari pelindungan kepala jika sulit keluar. Langkah mitigasi bencana gempa bumi berikut, yakni lindungi kepalamu. Ini berlaku jika gempa cukup kuat dan kamu tidak bisa langsung keluar dari suatu ruangan. Carilah benda yang bisa melindungi kepala apapun itu untuk menghindari risiko terluka jika terjadi keruntuhan bangunan. Jika getaran kuat terasa saat kamu di kamar tidur, tutuplah kepala menggunakan bantal. Bersembunyi di bawah meja jika atap mulai runtuh. Saat melihat tanda keruntuhan atap, segera berlindung di bawah meja. Lupakan hal lain dan cepatlah merangkak ke bawah meja untuk melindungi diri. Dengan begitu, setidaknya jika reruntuhan semakin parah, kepala dan badanmu tidak akan langsung tertimpa bangunan. Oke, ingat prinsip 20-20-20. Saat gempa bumi, dalam langkah mitigasi gempa bumi dikenal prinsip 20-20-20. Ini terutama penting untuk warga yang tinggal di pinggir pantai. Itu untuk menghindari terjadinya tsunami, di mana jika gempa terjadi selama 20 detik, kamu harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang pasang tsunami. Oke, tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi. 1. Muncul awan gempa di langit. Tanda awal gempa biasanya ditandai dengan kemunculan awan gempa. Bentuk awan tampak seperti puting beliung, pohon atau batang dengan posisi yang tegak. Munculnya awan ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetis dari patahan atau pergeseran lempeng bumi. Peristiwa ini jugalah yang memicu terjadinya gempa. Yang 2, gangguan pada alat elektronik. Tanda berikutnya yakni terjadi gangguan fungsi pada alat elektronik. Misalnya saja gangguan suara pada televisi, lampu neon yang berkedip atau redup, hingga gangguan sinyal handphone. Ini menandakan adanya gelombang elektromagnetis di wilayahmu meski tak selalu berujung pada terjadinya gempa. 3. Tingkah laku hewan berubah. Jika gempa yang akan terjadi memiliki kekuatan dahsyat, biasanya ini ditandai dengan perubahan tingkah laku hewan. Mereka akan tampak lebih gelisah, bahkan ayam telur bisa berhenti bertelur. Tak hanya itu, beberapa hewan akan menghilang karena mereka berupaya menjauh dari wilayah tersebut. Yang keempat adalah tanda-tanda gempa bumi diiringi tsunami. Gempa yang berpusat di laut akan memicu terjadinya underwater disturbance. Ini juga meningkatkan risiko terjadinya tsunami jika terjadi di kedalaman dan kekuatan tertentu. Jika kamu berada di dekat laut, waspadai tanda-tanda berikut saat gempa. Tanah bergetar dan suara gemuruh ombak terdengar keras seperti pesawat jet. Air laut tampak tiba-tiba surut dengan cepat. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan seisme. Tetap waspada, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.